warung nasi Grombyang itu sudah terbakar habis. Tapi aroma darah bercampur kuah masih tercium di Sungai Komal setiap malam Jumat Kliwon. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pemalang, sebuah kota kecil di jalur Pantura, terkenal dengan kuliner khasnya, nasi Grombyang. Kuah bening yang harum berpadu dengan daging sapi dan taburan bawang goreng di atasnya, membuat makanan ini selalu dicari oleh para penggemar kuliner. Namun, bagi Pak Dharma, seorang penjual sederhana, nasi Grombyang bukan sekadar makanan. Bagi dirinya, kuliner ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik, atau setidaknya itulah yang ia harapkan. Warung Pak Dharma awalnya hanyalah sebuah bangunan sederhana dari kayu dan anyaman bambu di pinggir jalan desa, tak jauh dari Sungai Komal. Atapnya terbuat dari seng karatan, dengan meja seadanya yang sudah dipenuhi goresan pisau dan noda kuah. Di awal membuka warung Pembilinia bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan hanyalah tetangga dekat yang iba melihat usaha baru milik Pak Dharma. Selebihnya, warung itu lebih sering kosong. Kursi-kursinya berdebu, dan kuali besar tempat ia memasak kuah nasi Grombyang jarang sekali habis. "Pak, mungkin kita tutup saja warungnya," ucap istrinya, Bu Rini, suatu malam ketika mereka menghitung hasil jualan yang hanya cukup untuk membeli beras 2 hari. "Jangan dulu, Bu. Aku yakin kalau kita sabar, pasti ada jalan," jawab Pak Dharma. Meski dalam hatinya ia pun dilanda rasa putus asa. Namun, rasa putus asa itu semakin hari semakin menyesakkan. Setiap kali ia melihat warung tetangga yang menjual bakso atau sate selalu ramai, hatinya panas. Nasi Grombyangnya yang menurutnya enak justru tidak menarik pembeli. Ia merasa ada yang salah, seolah nasibnya memang ditakdirkan untuk gagal. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Pak Dharma duduk sendirian di bangku warung yang kosong. Hanya lampu petromak yang temaram menemani. Dari keyohan, ia melihat kabut tipis turun dari arah hutan dekat Sungai Komal. Hutan itu terkenal angker, penuh cerita mistis. Orang-orang bilang banyak makhluk gaib yang bersemayam di sana. Sebagian orang percaya, Sungai Komal bukan hanya aliran air, melainkan juga gerbang bagi makhluk dunia lain. Entah dorongan dari mana, langkah kaki Pak Dharma membawanya menuju hutan itu. Semakin ia masuk, suasana semakin sunyi. Angin berhembus, dan suara jangkrik yang biasanya ramai lenyap begitu saja. Gelap menelan jalan setapak, hanya cahaya bulan yang sesekali tembus di sela-sela pohon besar. Aroma lumpur basah dan daun membusuk memenuhi udara, membuat bulu kuduknya meremang. Ketika ia tiba di tepian sungai, air tampak beriak pelan. Namun entah mengapa suara gemuruhnya terdengar seperti bisikan. Pak Dharma merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap berdiri di sana. Dari tengah sungai, muncul kabut pekat yang menggumpal. Perlahan, kabut itu membentuk siluet sosok tinggi besar, tanpa wajah, hanya bayangan hitam yang bergetar seperti asap. "Engkau ingin warungmu ramai?" Suara berat itu terdengar langsung di kepalanya. Meski sosok itu tak memiliki mulut, Pak Dharma gemetar. Namun entah mengapa ia mengangguk, seolah kehilangan kendali atas dirinya. "Datanglah setiap malam ke sini, bawa sesaji. Sebagai gantinya, aku akan memberikan apa yang kau mau." Orang akan berbandong-bandong datang ke warungmu. Tubuh Pak Dharma serasa melayang. Ia tidak berani menolak, tidak pula bertanya. Saat ia kembali ke rumah, malam itu terasa kabut, seperti mimpi yang menempel di kepalanya. Keesokan harinya, sebuah keajaiban terjadi. Sejak pagi, warung kecilnya tiba-tiba dipenuhi orang. Ada yang datang dari desa tetangga, bahkan ada mobil pribadi dari kota yang berhenti hanya untuk mencicipi nasi Grombyangnya. Mereka berdesakan, antre panjang sampai ke pinggir jalan. "Pak, ini kok bisa ramai begini?" Bu Rini bertanya dengan wajah kebingungan sekaligus gembira. Pak Dharma hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu semua ini bukan datang. Begitu ia teringat sosok hitam di sungai semalam. Hari-hari berikutnya, keberuntungan itu terus berlanjut. Warung yang dulunya sepi, kini tak pernah kosong. Kuali besar selalu habis dalam waktu singkat. Orang-orang berkata, rasa nasi Grombyang Pak Dharma berbeda dari yang lain. Kuahnya lebih gurih, aromanya lebih menggoda,
dan dagingnya lebih empuk. Bahkan banyak pembeli yang kembali berkali-kali dalam sehari. Di balik itu semua, ada tanda-tanda yang mulai terasa. Kadang-kadang, saat malam tiba, dari arah dapur terdengar suara lirih seperti bisikan. Bau anyir darah juga sesekali muncul. Dari kuali, meski isinya hanya kuah dan daging sapi, Pak Dharma pura-pura tidak peduli, menutup mata terhadap semua kejanggalan itu. Baginya, yang penting warungnya sudah sukses. Kalau begini terus, kita bisa memperbaiki rumah, nyekolahin anak sampai tinggi, Bu, kata Pak Dharma sambil menghitung uang yang kini berlimpah setiap malam. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu, cepat atau lambat, pasti akan ditagih oleh sosok dari Sungai Komal. Sejak warungnya mendadak ramai, Pak Dharma mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Siang hari ia melayani pelanggan yang datang tak henti-henti. Malamnya ia menutup warung lebih larut dari biasanya karena antrian masih panjang. Namun, ada satu kebiasaan, rahasia yang ia sembunyikan dari siapapun, bahkan dari istrinya. Bu Rini, perjalanan ke tepian Sungai Komal setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu beralasan ingin mencari udara segar atau sekadar mengecek sawah milik mertuanya yang dekat dengan Alliance. Bu Rini percaya saja, karena selama ini uang hasil dagangan memang benar-benar mengalir deras, jauh melampaui perkiraannya. Namun sebenarnya, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Dharma membawa sebuah karung kecil berisi kepala kambing hitam yang sudah ia beli khusus dari pasar. Malam itu, bulan purnama menggantung pucat di langit. Angin terasa dingin menusuk tulang. Pak Dharma berjalan pelan, langkah kakinya menimbulkan suara berderak di atas ranting-ranting kering. Semakin dekat ke sungai, bau amis semakin tajam menusuk hidung. Air Komal mengalir lebih deras dari biasanya. Riakannya seolah berbicara, berbisik dalam bahasa yang tak bisa ia pahami. Sesampainya di tepian, Pak Dharma membuka karung. Kepala kambing itu masih segar, darahnya menetes di tanah basah. Dengun gemetar, ia melemparkan kepala itu ke sungai. Air mendidih seketika, menimbulkan gelembung beser-beser di permukaan. Kabut hitam muncul dari tengah aliran, menggumpal, lalu membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Sosok itu berdiri di atas air. Tubuhnya bergetar seperti bayangan asap, tapi terasa nyata. Dari rongga gelap yang seharusnya menjadi wajah, keluar suara berat yang menggetarkan dada. Dharma, kau datang membawa syaratmu. Pak Dharma menunduk dalam-dalam, takut menatap sosok itu. Iya, ini kepala kambing hitam. Seperti yang Tuan perintahkan, makhluk itu menggerakkan tangannya yang panjang, kurus, dan berujung runcing. Kepala kambing yang terapung di air langsung tenggelam, disedot ke dasar sungai seperti ditelan. Dari tubuh sosok itu, keluarlah sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat, kental seperti oli, namun memancarkan aroma aneh. Campuran wangi rempah dan bau busuk darah. Campurkan ini dalam kuahmu. Satu tetes saja akan membuat semua manusia yang mencicipinya takkan pernah melupakan rasa itu. Mereka akan kembali lagi dan lagi, terikat selamanya. Tangan Pak Dharma gemetar saat menerima botol itu. Ia ingin menolak, ingin melempar botol itu jauh-jauh, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya. Seolah sosok itu menanamkan rasa haus di hatinya, haus Eken Wong, akan pengakuan, akan kesuksesan yang selama ini tak pernah ia kecap. Ketika ia kembali ke warung malam itu, dapur masih berantakan. Kuali besar penuh dengan kuah kaldu sapi yang belum sempurna. Dengan perasaan was-was, ia membuka botol kecil pemberian makhluk gaib tadi. Cairan hitam itu menetes ke dalam kuali. Seketika, kuah kaldu yang semula biasa-biasa saja berubah warnanya menjadi lebih pekat. Aroma harum menyeruak, begitu kuat hingga membuat kepala terasa ringan. Keesokan harinya, warung Pak Dharma kembali dipenuhi pembeli. Namun ada yang berbeda. Begitu orang-orang mencicipi kuah nasi grombiang itu, ekspresi mereka berubah. Mata mereka berbinar, lidah mereka seolah dimabukkan. Ada yang langsung tambah 3 kali, ada yang sampai berebut kursi demi bisa segera makan. Pak Dharma, rasanya kali ini beda sekali. Kuahnya lebih gurih, aromanya bikin ketagihan, kata seorang pelanggan sambil tertawa puas. Betul, saya baru kali ini makan nasi grombiang seenak ini. Besok saya ajak keluarga semua ke sini, tambah yang lain.
Sejak hari itu, warung Pak Dharma tidak pernah sepi. Orang-orang rela menunggu berjam-jam. Bahkan ada yang datang dari kota-kota lain setelah mendengar kabar soal nasi grombyang ajaib itu. Namun, bersamaan dengan kesuksesan itu, muncul hal-hal ganjil yang mulai menghantui. Kadang, saat kuah sedang dimasak, muncul bayangan wajah samar di permukaannya, wajah pucat tanpa mata, seolah berusaha keluar. Pernah juga, ketika Bu Rini mencicipi sedikit kuah di sendok, ia langsung merasa mual. Bahkan hampir muntah, "Pak, kuah ini ada bau amis, seperti darah," katanya. Tapi anehnya, ketika dicicipi oleh pembeli, semua justru memuji rasanya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Dharma kembali ke Sungai Komal dengan kepala kambing baru. Ritual berjalan sama, dan makhluk itu lagi-lagi memberinya botol berisi cairan hitam. Namun kali ini, suaranya terdengar lebih menekan. "Ingat, Dharma, rasa ini butuh tumbal. Kepala kambing hanyalah awal. Suatu hari nanti, aku akan meminta yang lebih, dan kau tak boleh menolak." Pak Dharma merasakan jantungnya berhenti berdetak. Sejenak, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia ingin bertanya apa maksud sosok itu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk, lalu membawa botol itu pulang. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia bermimpi berada di tengah sungai. Tubuhnya ditarik ke bawah permukaan oleh tenggen-tenggen hitam yang muncul dari dasar. Di telinganya selalu terngiang suara gaib itu. Tumbal, tumbal, tumbal. Warungnya semakin ramai, uang semakin menumpuk, tapi ketenangan hidupnya lenyap. Setiap tetes cairan hitam yang ia tuangkan ke dalam kuali terasa seperti hutang yang menunggu ditagih dengan harga yang lebih mengerikan. Warung nasi grombyang Pak Dharma kini sudah menjadi buah bibir di seluruh Pemalang. Setiap hari, dari pagi hingga larut malam, warung kecil di pinggir jalan itu tak pernah sepi. Mobil-mobil dari kota berhenti, bus pariwisata kadang ikut mampir, hanya untuk mencicipi. Jalan desa yang dulu lengang, kini penuh dengan deretan kendaraan parkir. Seolah warung itu sudah menjadi magnet yang tak bisa ditolak siapapun. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang heran sekaligus takjub. Warung itu tak pernah kehabisan daging. Biasanya, penjual nasi grombyang lain hanya mampu menyiapkan 2 atau 3 kuali besar dalam sehari. Itu pun seringkali habis sebelum sore. Tapi warung Pak Dharma berbeda, kuali besar di dapurnya seakan selalu penuh. Tak peduli berapa banyak mangkuk nasi yang sudah terhidang, kuah dan daging di dalamnya seperti tak pernah berkurang. "Heran ya, Bu, padahal saya lihat sendiri tadi pagi, daging yang dibawa Pak Dharma dari pasar cuma 2 kilo. Kok bisa dipakai masak sampai malam begini?" bisik seorang ibu-ibu kepada temannya sambil menyendok kuah hangat itu ke mulut. "Ah, mungkin dia punya pemasok khusus. Yang penting enak, rasanya nagih sekali kan?" jawab temannya. Lalu menambahkan lagi 1 mangkuk. Orang-orang hanya bisa menduga-duga, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Pak Dharma sendiri selalu tersenyum datar jika ditanya soal rahasianya. "Alhamdulillah, rezeki dari Yang Maha Kuasa," begitu katanya. Namun Bu Rini, istrinya, mulai merasa ada yang janggal. Ia yang setiap pagi ikut menemani suaminya belanja di pasar, tahu betul berapa banyak daging yang dibeli. Mustahil jumlah itu cukup untuk melayani ratusan pembeli tiap hari. Suatu malam, setelah warung ditutup, Bu Rini memberanikan diri masuk ke dapur. Lampu redup menerangi kuali besar yang masih penuh berisi daging. Padahal mereka baru saja melayani pembeli sampai larut. Ia mendekat, mencoba mengaduk sedikit dengan sendok kayu panjang. Saat itulah matanya menangkap sesuatu sepotong daging. Berbentuk aneh, tak seperti potongan sapi. Tangannya bergetar ketika ia mengangkat daging itu. Bentuknya kecil, memanjang, dan di ujungnya ada kuku tipis. Bu Rini terhenyak. Itu mirip sekali dengan jari manusia. Wajahnya pucat pasi, kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ia menjerit pelan, namun buru-buru menutup mulut dengan tangannya sendiri agar tidak terdengar. Ia menjatuhkan potongan itu kembali ke dalam kuali, lalu berlari ke kamar. Malam itu, ia gemetar tak henti di ranjang, menatap punggung suaminya yang tidur pulas seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Bu Rini mencoba berpura-pura biasa.
Namun setiap kali ia melihat pembeli menyantap nasi grombyang dengan lahap, ia merasa muak. Bayangan jari manusia di kuali terus menghantuinya. Ia mencoba bertanya dengan hati-hati pada suaminya. "Pak, sebenarnya daging itu dari mana? Bukan yang kita beli di pasar tidak sebanyak itu?" Pak Dharma hanya menoleh sebentar, matanya tajam dan suaranya berat. "Jangan banyak tanya, Bu. Yang penting warung kita berhasil. Kau mau anak-anak bisa sekolah tinggi kan? Kau mau rumah kita diperbaiki kan? Diamlah, jangan usik rezeki." Nada suaranya membuat Bu Rini bergidik. Ada sesuatu yang berbeda dari suaminya belakangan ini. Tatapannya kadang kosong, kadang begitu tajam, hingga menusuk hati. Malam berikutnya, Bu Rini tak tahan. Ia pura-pura tidur lebih awal, lalu diam-diam mengintip dari celah pintu ketika Pak Dharma menuju dapur. Ia melihat suaminya berdiri di depan kuali besar yang penuh kuah. Dari balik jendela, angin malam meniup tirai tipis, membuat suasana semakin mencekam. Pak Dharma merapal sesuatu, suara lirih yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Lalu, perlahan, kuali itu bergolak. Dari permukaannya muncul potenggen-potenggen daging baru, segar, merah, seolah tumbuh begitu saja dari dasar kuali. Kuah berwarna pekat mendidih, mengeluarkan aroma menyengat bercampur amis darah. Bu Rini hampir menjerit, tapi ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ia tahu, apapun yang terjadi, daging itu bukan lagi milik dunia manusia. Keesokan harinya, ketika kembali memasak, Bu Rini tak sengaja menemukan lagi potongan aneh lain, kali ini berbentuk seperti tulang, kecil dengan sendi di ujungnya. Ia yakin betul, itu bukan tulang sapi. Saat ia hendak menyembunyikan potongan itu, tiba-tiba suara suaminya terdengar dari belakang. "Jangan disentuh, Bu." Suara Pak Dharma dalam dan datar. Bu Rini menoleh dan matanya bertemu dengan tatapan suaminya yang dingin. "Kau hanya perlu melayani pembeli. Urusan dapur, urusanku." Hari-hari berikutnya, warung itu semakin ramai. Tapi bersamaan dengan itu, berita-berita aneh mulai terdengar di desa. Ada orang-orang yang tiba-tiba hilang setelah makan di warung. Pak Dharma, seorang pedagang keliling, tak pernah pulang. Seorang sopir angkot mendadak tak diketahui kabarnya. Dan seorang pengamen jalanan lenyap tanpa jejak. Semua itu terjadi diam-diam, seolah ditelan malam. Bu Rini mulai menghubungkan semuanya. Daging yang tak pernah habis, potongan jari di kuali, dan orang-orang yang hilang. Namun, siapa yang mau percaya padanya? Semua orang justru memuja nasi grombyang. Pak Dharma menganggapnya anugerah tak ternilai bagi desa. Malam itu, Bu Rini duduk termenung, matanya sembab karena menangis. Ia sadar mereka sudah terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap dari sekadar usaha warung. Warung yang seharusnya menjadi sumber rezeki, kini telah berubah menjadi lubang neraka yang menelan apa saja dan cepat atau lambat, mungkin juga akan menelan keluarganya sendiri. Setiap kali kuali besar di dapur warung Pak Dharma dibuka, aroma nasi grombyang itu segera menyeruak, menyebar ke seluruh ruangan, bahkan sampai ke jalanan depan warung. Bau kuahnya yang pekat dan gurih bercampur dengan wangi rempah seakan punya nyawa sendiri, menggoda siapapun yang melewatinya untuk singgah. Bahkan jika mereka sebenarnya tidak lapar, anehnya semakin lama aroma itu semakin kuat, seakan-akan bertambah kekuatannya dari waktu ke waktu. Orang-orang yang tadinya hanya berniat lewat, mendadak berhenti. Sopir truk yang semula ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba parkir di depan warung. Tukang becak yang sedang mencari penumpang mendadak ikut antre. Bahkan, anak-anak kecil yang tak punya uang pun sering berdiri lama di depan warung, menatap ke dalam dengan air liur menetes tanpa sadar. "Wah, aromanya bikin kepala saya ringan sekali," ujar seorang pembeli sambil terkekeh, meski wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Iya, seperti mabuk ya, tapi enak. Bikin lagi," timpal temannya, lalu memesan mangkuk kedua. Semakin hari, semakin banyak cerita aneh yang beredar. Ada pembeli yang pulang dengan tubuh lemas, seperti kehilangan tenaga. Beberapa orang jatuh sakit tanpa sebab jelas setelah makan. Di warung itu demam tinggi, mimpi buruk. Bahkan ada yang seperti kerasukan di rumahnya, berteriak-teriak minta nasi grombyang tengah malam. Namun yang lebih mengerikan, tak satu pun dari mereka berhenti datang. Meskipun tubuh mereka melemah, meskipun keluarga mereka melarang, selalu ada sesuatu yang membuat mereka kembali.
seolah ada ikatan tak kasat mata yang menyeret mereka ke warung Pak Dharma. Bu Rini, yang sudah lama curiga sejak menemukan potongan daging aneh di kuali, semakin ketakutan. Ia memperhatikan pelengan-pelengan itu dengan cemas. Ada seorang bapak parubaya yang dulu terlihat segar bugar, kini datang dengan wajah pucat pasi. Langkah terseok-seok, tapi tetap memesan 3 mangkuk sekaligus. Ada juga seorang ibu muda yang semula ramah, kini duduk termenung dengan mata kosong, menyendok nasi grombiang seakan sedang berada dalam trans. Suatu malam, ketika warung mulai sepi, Bu Rini menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahan lagi. "Pak, aku takut," katanya pelan sambil menatap suaminya. "Nasi itu ada yang salah. Banyak orang jatuh sakit. Banyak yang berubah setelah makan. Aromanya saja sudah seperti racun yang membuat mereka tak bisa berhenti." Pak Dharma terdiam lama, lalu menatap istrinya dengan sorot mata yang aneh. "Itu bukan salah kita, Bu. Itu rezeki. Mereka kembali karena mereka suka. Apa salahnya kita diberi jalan untuk sukses? Tapi Pak, kalau semua ini dari sesuatu yang bukan manusiawi, kalau ada tumbal yang harus dibayar." Suara Bu Rini bergetar. Pak Dharma membanting sendok kayu ke meja. "Cukup, jangan banyak tanya. Kau tidak tahu apa yang sudah kujalani. Kau tidak. Apa yang kuberikan untuk warung ini?" Suasana rumah mencekam. Bu Rini menangis diam-diam malam itu. Ia sadar suaminya semakin larut dalam kekuatan gelap yang sudah menjerat mereka. Keesokan harinya, kejadian lebih aneh terjadi. Seorang pemuda yang baru pertama kali makan di warung itu tiba-tiba pingsan. Setelah menyantap mangkuk kedua, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Orang-orang panik, beberapa berusaha menolong. Tapi yang mengejutkan, begitu pemuda itu siuman, ia langsung berteriak, "Tambah! Tambah 1 mangkuk lagi!" Orang-orang terdiam, lalu tertawa getir, mengira itu lelucon. Tapi Bu Rini tahu, itu bukan kelucuan, itu kutukan. Semakin lama, aroma nasi grombiang itu bukan hanya menggoda, tapi benar-benar memabukkan. Orang-orang yang belum pernah makan pun bisa merasakan panggilan aneh dari jarak jauh. Ada cerita tentang sopir bus dari Semarang yang tiba-tiba menghentikan kendaraannya di Pemalang, membiarkan penumpang kebingungan hanya untuk mampir ke warung Pak Dharma. Ada pula seorang pejabat kota yang datang diam-diam larut malam, menutup wajahnya dengan topi demi menyantap seporsi nasi itu. Namun, bagi Bu Rini, yang paling menakutkan adalah perubahan aroma itu sendiri. Dulu kuah nasi grombiang hanya harum gurih. Sekarang ada lapisan bau lain, bau yang samar, seperti darah anyir bercampur bangkai. Anehnya, bau itu hanya bisa ia cium, sementara orang lain tetap memujinya. Malam Jumat Kliwon, ketika Pak Dharma pergi ke Sungai Komal membawa kepala kambing, Bu Rini nekat mengikutinya dari jauh. Ia bersembunyi di balik pepohonan, melihat suaminya melempar kepala kambing ke sungai. Air bergolak, sosok hitam tanpa wajah muncul. Sosok itu menyerahkan lagi botol kecil berisi cairan hitam. Namun kali ini, sebelum memberikannya, makhluk itu mendekat ke wajah Pak Dharma. Suaranya berat bergaung di udara. Aroma itu bukan sekadar wangi. Itu adalah jiwaku yang meresap ke dalam makananmu. Setiap orang yang memakannya akan terikat padaku. Mereka menjadi milikku. Dan kau hanyalah perantara. Tubuh Bu Rini gemetar hebat mendengar itu. Ia hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulut. Air matanya mengalir deras. Jadi benar aroma memabukkan itu bukan sekadar bumbu, melainkan kutukan yang mengikat jiwa manusia kepada makhluk gaib Sungai Komal. Ketika Pak Dharma kembali pulang dengan botol kecil di tangannya, Bu Rini sudah menunggu di kamar dengan wajah pucat. "Pak, hentikan ini. Aku tahu semuanya. Kita harus berhenti sebelum terlambat." Pak Dharma menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang asing, yang membuat Bu Rini semakin takut. "Sudah terlambat, Bu. Sekarang bukan aku yang mengendalikan. Justru aku yang dikendalikan." Aroma kuah hitam nasi grombiang Pak Dharma seakan memiliki nyawa. Begitu kuali besar itu dibuka, uap panas yang mengepul membawa wangi yang menusuk indera penciuman. Bukan sekadar harum rempah atau kaldu daging, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam seperti aroma darah yang bercampur kembang setaman, menimbulkan rasa pusing sekaligus lapar. Orang-orang yang melewati jalan depan warung
mendadak menelan ludah. Bahkan yang awalnya tidak berniat mampir pun tiba-tiba berhenti dan masuk. "Pak, saya cuma lewat, tapi entah kenapa kok ingin sekali makan," ujar seorang sopir truk sambil duduk dan memesan 3 mangkuk sekaligus. Fenomena itu terjadi berulang-ulang. Pembeli datang dengan wajah lapar, pulang dengan tubuh lemas, kulit pucat, mata sayu. Beberapa orang jatuh sakit misterius, demam tinggi, muntah darah. Bahkan ada yang dilarikan ke rumah sakit. Namun anehnya, setelah sembuh, mereka justru kembali lagi ke warung nasi Grombyang Pak Dharma, seperti orang kecanduan yang tak bisa menahan diri. Istrinya, Bu Sarti, semakin gelisah. Suatu malam, ketika ia membersihkan dapur setelah warung tutup, aroma sisa kuah masih begitu kuat meski semua peralatan sudah dicuci. Ia menutup hidung dengan kain, namun tetap saja ada sensasi hangat yang membuat kepalanya berputar. Tak lama kemudian, ia merasa tubuhnya ringan, lalu pandangannya kabur, dan hampir saja ia terjatuh jika tidak cepat berpegangan pada meja kenopabonnya. Seperti merasuk ke badan, gumamnya ketakutan. Bu Sarti mulai memperhatikan bahwa setiap kali Pak Dharma mencampurkan cairan hitam pemberian makhluk Sungai Komal ke dalam kuah, aroma itu menjadi semakin menyengat. Cairan itu tidak hanya memperkaya rasa teh tepi, seolah-olah mengandung kekuatan gaib yang bisa menundukkan siapapun yang menciumnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bagas yang baru pertama kali mencicipi nasi Grombyang Pak Dharma pulang dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Lidahnya tak berhenti mengigau, menyebut nama Dharma. "Aku mau lagi." Meski orang tuanya panik dan berusaha memberi obat, Bagas tetap meronta, meminta kembali ke Waringin. Hingga dini hari, tubuh Nia tiba-tiba mengejang keras. Lalu ia terdiam dengan mata terbuka menatap kosong. Kabar itu tersebar di kampung. Namun anehnya, bukannya membuat orang menjauh, warung Pak Dharma justru semakin ramai. Orang-orang yang mendengar kabar Bagas menjadi penasaran. Mereka ingin tahu seperti apa rasa nasi Grombyang yang bisa membuat orang lupa diri di tengah keramaian. Pak Dharma hanya tersenyum tipis. Keringat dingin kadang menetes dari pelipisnya sebab ia tahu semakin banyak orang yang memakan, semakin besar pula tumbal yang harus ia bayar pada penghuni Sungai Komal. Dan aroma kuah hitam itu yang dulu membuatnya bangga karena mendatangkan banyak pembeli, kini perlahan menjadi tanda kutukan yang tak bisa ia hentikan. Malam itu warung Pak Dharma dipenuhi suara gelak tawa para sopir truk dan pedagang yang mampir setelah perjalanan panjang. Kuali besar berisi kuah hitam pekat mendidih di sudut dapur. Aromanya memenuhi setiap sudut ruangan hingga membuat semua orang terus menelan ludah. Seorang sopir truk bernama Wanto duduk di bangku kayu paling dekat dengan dapur. Ia sudah menghabiskan 2 mangkuk nasi Grombyang dan memesan mangkuk ketiga. Tangannya gemetar menahan lapar yang seolah tak ada ujungnya. "Pak Dharma, satu lagi ya," ucapnya terbata-bata, keringat dingin bercucuran di pelipis. Pak Dharma menyodorkan mangkuk ketiga dengan senyum samar. Namun baru saja 2 sendok masuk ke mulut Wanto, tubuhnya mendadak menegang. Sendok jatuh beradu dengan mangkuk, kuah tumpah ke lantai. Mata Wanto membelalak, tangannya mencengkeram dada, lalu tubuhnya kejong-kejong keras di atas lantai warung. "Wanto, astagfirullah!" teriak teman-temannya panik. Pembeli lain berdiri, sebagian mencoba menolong. Namun suara aneh tiba-tiba terdengar dari tenggorokan Wanto. Suara itu bukan lagi teriakan manusia, melainkan semacam erangan bercampur desis panjang. Tubuhnya melengkung, lalu dalam sekejap ia terdiam. Nafasnya hilang, bola matanya membeku menatap langit-langit warang. Keheningan sesaat membuat semua orang ngeri. Namun yang lebih aneh, Pak Dharma tidak terlihat panik. Ia hanya menunduk, lalu dengan suara datar berkata, "Mungkin dia kecapekan. Bawa saja ke rumah sakit." Beberapa sopir menggotong tubuh Wanto keluar, meninggalkan warung dalam suasana mencekam. Namun yang paling mengerikan terjadi keesokan paginya. Ketika Pak Dharma membuka kuali besar untuk menyiapkan dagangan, matanya membelalak. Kuah hitam yang biasanya berkurang karena dipakai semalam, kini justru meluap seakan baru saja ditambah. Lebih dari itu, potongan daging di dalamnya terlihat lebih banyak, lebih segar, seolah baru dipotong. Ada potongan yang bentuknya aneh, tidak sepenuhnya menyerupai daging sapi, dengan serat-serat yang terlalu lembut, hampir seperti otot manusia.
Pak Dharma terhenyak, tubuhnya bergetar. Ia ingat jelas bagaimana semalam Wanto mati di warungnya. Apakah ada hubungan antara kematian itu dengan kuali? Apakah daging di hadapannya kini adalah bagian dari tubuh Wanto? Namun sebelum rasa takut menelan akalnya, bau harum kuah kembali menusuk hidung. Otaknya seolah dibius. Dengan tangan bergetar, ia mencicipi kuah itu. Lidahnya seketika bergetar. Rasa gurihnya jauh lebih nikmat daripada sebelumnya, membuat perutnya bergejolak ingin terus makan. Dan yang lebih mengejutkan, hari itu warungnya justru semakin ramai. Kabar tentang kematian Wanto bukannya membuat orang menjauh, malah memicu rasa penasaran. Mereka berdatangan, memenuhi bangku, bahkan rela antri berjam-jam. Katanya, ada yang mati di sini. Bener Pak? Tanya seorang pembeli dengan nada setengah bercanda. Ah, cuma sakit biasa, jawab Pak Dharma tenang, sambil menuangkan kuah hitam pekat ke mangkuk-mangkuk yang sudah menunggu. Tak ada satupun yang menyadari, setiap sendok kuah yang mereka hirup adalah bagian dari perjanjian kelam. Daging di dalam kuali bukan lagi sekadar sapi, ia kini menampung tumbal pertama dari kesepakatan antara Pak Dharma dan penghuni gaib Sungai Komal. Dan sejak malam itu, setiap kali ada yang mati di sekitar warung, kuali itu tak pernah kekurangan isi. Seakan darah dan daging manusia menjadi bahan bakar utama aroma memabukkan nasi grombiang Pak Dharma. Malam itu, warung Pak Dharma masih ramai, meski sudah larut. Lampu-lampu warung yang kekuningan membuat suasana terlihat hangat. Namun di balik itu ada aura mencekam yang tak terlihat mata. Bu Sarti, tetangga dekat sekaligus langganan lama, merasa ada sesuatu yang aneh sejak kematian sopir truk tempo hari. Rasa penasaran membawanya untuk diam-diam mengintip ke bagian dapur belakang, tempat yang selama ini tertutup rapat dan tak pernah dibiarkan orang luar masuk. Dengan langkah pelan, ia menyusuri sisi warung yang gelap. Bau kuah daging yang semerbak menusuk hidungnya. Namun malam itu aroma itu bercampur dengan sesuatu yang lebih amis, lebih tajam, seperti bau darah segar. Jantung Bu Sarti berdegup kencang, tangannya gemetar saat ia mendekatkan wajah ke celah papan kayu yang agak renggang. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam dapur yang remang, Pak Dharma tampak sedang mengaduk kuali besar. Tapi ia tidak sendirian. Ada sosok tinggi besar, hitam legam, tanpa kepala, berdiri di sampingnya. Tubuh makhluk itu tampak berotot, kulitnya mengilap seperti arang panas. Dan dari lubang leher yang terpenggal, keluar asap hitam pekat yang berputar-putar. Sosok itu memegang sesuatu di tangannya, potongan daging yang aneh bentuknya. Saat diperhatikan lebih jelas, Bu Sarti menyadari itu bukan daging kambing atau sapi, melainkan potongan tangan manusia dengan jari-jari yang masih utuh. Sosok tanpa kepala itu perlahan memasukkan potongan tubuh tersebut ke dalam kuali mendidih. Seketika aroma kuah berubah semakin harum, begitu pekat hingga membuat kepala Bu Sarti berkunang-kunang. Tubuhnya lemas, namun rasa takut membuatnya menahan diri untuk tidak berteriak. Ia menutup mulut dengan tangan, tapi dadanya bergetar keras. Napasnya tersengal. Tiba-tiba, seolah menyadari keberadaannya, Pak Dharma menoleh ke arah jendela kecil itu. Matanya merah menyala, penuh amarah. Siapa di luar sana? Suaranya menggema, berat, dan terdengar bukan seperti suara manusia. Bu Sarti panik. Ia mencoba mundur, namun sebelum sempat berlari, pandangannya mendadak gelap. Cahaya lampu warung hilang dari matanya, berganti dengan kegelapan pekat. Ia menjerit sekeras mungkin, "Mata saya tidak bisa melihat." Teriakan itu menggetarkan malam, membuat orang-orang sekitar berlari menghampiri. Namun, yang mereka temukan hanyalah Bu Sarti yang meronta di tanah. Matanya melotot kosong, bola matanya putih pucat seperti susu basi. Ia berteriak histeris, tangannya mencakar wajah sendiri hingga berdarah. Warga berusaha menahannya, namun jeritannya semakin menggila. Seperti orang yang sedang tersiksa hebat oleh sesuatu yang tak kasat mata, Pak Dharma keluar dari warung dengan wajah tenang, membawa kain basah. "Kasihan Bu Sarti, mungkin kesurupan," katanya datar. Namun, beberapa warga yang menahan Bu Sarti mencium bau amis menusuk dari tubuhnya, sama persis dengan aroma yang sering tercium dari dapur warung Pak Dharma. Malam itu, Bu Sarti tidak berhenti, berteriak hingga fajar. Suaranya serak, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil seperti orang yang sedang dirundung ketakutan tanpa wujud. Dan sejak kejadian itu,
Ia benar-benar buta, tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Bahkan tabib dan ustaz yang dipanggil hanya bisa menggelengkan kepala. Sejak hari itu pula, warga sekitar semakin yakin ada sesuatu yang kelam di balik warung nasi grombyang milik Pak Dharma. Namun anehnya, bukan rasa takut yang membuat orang menjauhi warung itu. Justru semakin banyak orang berdatangan, seperti ada sesuatu yang menarik mereka secara paksa. Seolah aroma kuah dari dapur yang dipenuhi rahasia gelap itu sudah mengikat jiwa mereka, membuat mereka tidak bisa berhenti datang kembali. Warung nasi grombyang Pak Dharma seolah kehilangan batas waktu. Jika biasanya warung makan di desa hanya buka sampai malam, warung itu justru tetap menyala hingga dini hari. Lampu Petromax di teras selalu terang, kuali besar di atas tungku tidak. Dan pintu warung tidak pernah terkunci. Yang membuat bulu kuduk warga berdiri adalah pemandangan aneh setiap malam. Saat lewat tengah malam, orang-orang desa yang kebetulan pulang dari sawah atau perjalanan jauh melihat warung itu tetap ramai. Namun pembelinya tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Ada sosok dengan wajah pucat keabu-abuan, duduk diam sambil mengunyah pelan. Ada pula yang kepalanya menunduk, tidak bersuara sama sekali. Tetapi nasi grombyang di mangkuknya berkurang sendiri, seperti ada yang memakannya. Lebih mengerikan lagi, beberapa kali terlihat tubuh yang tampak transparan, hanya bayangan samar, ikut duduk di bangku kayu. Mereka tidak memesan, tetapi Pak Dharma selalu menaruh mangkuk di depan mereka, seperti melayani pelanggan yang tak kasat mata. Anehnya, warga yang ikut makan di sana tidak pernah peduli. Mereka tetap lahap menyendok nasi grombyang, seakan rasa lapar mereka lebih kuat daripada rasa takut. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Wawan memberanikan diri mampir karena penasaran. Ia ingin membuktikan cerita aneh itu. Ia sudah melihat warung penuh sesak, namun ketika mendekat, Wawan merasa udara di sekitar warung berbeda dingin menusuk, seperti berdiri di dekat kuburan basah. Ia tetap masuk, pura-pura santai, lalu duduk di bangku pojok. Saat mangkuk nasi grombyang diletakkan di depannya, Wawan baru sadar ia duduk bersebelahan dengan sosok yang wajahnya rusak, kulitnya mengelupas seperti mayat yang membusuk. Sosok itu menoleh perlahan, menatapnya dengan mata kosong. Wawan tercekat, hampir berteriak, tetapi tiba-tiba Pak Dharma menepuk bahunya sambil tersenyum. Makan saja nak, jangan pedulikan mereka. Semua di sini sama-sama lapar. Wawan ketakutan, tetapi aroma kuah nasi grombyang itu begitu kuat. Hidungnya dipenuhi wangi yang memabukkan. Lidahnya seperti dipaksa untuk mencicipi. Ia pun menyerah, mengambil satu sendok, dan sejak itu tak bisa berhenti. Sosok di sebelahnya, dengan wajah busuk dan kulit mengelupas, juga ikut menyendok dari mangkuknya sendiri. Mereka makan berdampingan, tanpa batas antara dunia orang hidup dan yang sudah mati. Ketika fajar menyingsing, warung masih terbuka, tetapi anehnya, semua sosok aneh itu menghilang begitu saja. Hanya tersisa beberapa orang warga yang tertidur di kursi panjang dengan wajah pucat. Wawan sendiri ditemukan ayahnya pagi itu, terkapar di lantai warung dengan mulut berlumuran kuah hitam. Ia masih hidup, tetapi matanya kosong menatap langit-langit, seperti sudah kehilangan akal sehat. Sejak saat itu, orang-orang desa makin yakin bahwa warung Pak Dharma bukan lagi warung biasa. Itu adalah tempat perjamuan bagi dua dunia manusia hidup dan arwah lapar. Namun anehnya, bukannya takut, banyak yang justru tetap datang. Mereka tahu risikonya, tahu cerita seram di baliknya. Tetapi rasa nasi grombyang itu seperti sihir yang tak bisa mereka tinggalkan. Warung Pak Dharma benar-benar tidak pernah tutup. Dan setiap malam, meja-mejanya selalu terisi, baik oleh manusia maupun oleh yang bukan manusia. Permintaan dari makhluk penunggu Sungai Komal semakin mengerikan. Jika dulu hanya kepala kambing yang harus dikorbankan, kini syaratnya berubah. Darah manusia. Pak Dharma semula terkejut. Wajahnya pucat saat mendengar bisikan gaib itu. Ketika ia menimba air di tepi sungai, suara berat bercampur gemuruh arus berkata, "Jika kau ingin warungmu tetap penuh, jika kau ingin keluargamu aman, berikan darah manusia. Darah yang masih segar, dari tubuh yang masih hangat." Sejak malam itu, Pak Dharma tidak bisa tidur. Wajah-wajah orang asing yang singgah di warungnya selalu muncul. Ia mulai memperhatikan pelancong, pedagang keliling, atau sopir truk yang mampir makan.
lalu melanjutkan perjalanan. Mereka yang tidak dikenal siapapun di desa menjadi sasaran empuk. Awalnya, Pak Dharma masih ragu. Namun ketika warungnya mendadak sepi 2 malam berturut-turut, ia panik. Tangannya gemetar saat mengambil golok dapur yang biasa dipakai untuk memotong daging. Malam itu, seorang pemuda pendatang dari kota singgah. Ia duduk sendiri, memesan nasi grombiang, lalu makan dengan lehap. Saat ia selesai, Pak Dharma mendekat, berpura-pura ramah menawarkan tempat beristirahat di bangku panjang warung. Begitu pemuda itu terlelap, golok Pak Dharma menebas lehernya tanpa ragu. Darah muncrat membasahi lantai tanah warung. Tubuh korban diseret diam-diam ke dalam gudang belakang. Anehnya, tidak ada satupun warga yang menyadari. Bahkan, beberapa orang yang masih makan di warung seperti tidak melihat apapun. Seolah-olah penglihatan mereka tertutup kabut gaib. Sejak saat itu, pengorbanan manusia menjadi rutinitas gelap. Para korban selalu orang asing, pedagang yang singgah, pengembara yang tersesat, atau sopir yang mencari makan larut malam. Menghilang begitu saja, meninggalkan kendaraan terparkir di pinggir jalan. Sementara tubuh mereka raib, tak pernah ditemukan. Namun bau busuk mulai tercium. Polisi yang mendengar laporan orang hilang berulang kali datang menyelidiki. Mereka memeriksa warung Pak Dharma, menggeledah dapur, bahkan mengorek tanah di belakang warung. Tapi anehnya, setiap kali mereka datang, bukti apapun hilang seolah lenyap ditelan bumi. Lantai yang sebelumnya berlumuran darah mendadak bersih. Gudang yang menyimpan mayat tiba-tiba kosong. Hanya aroma kuah nasi grombiang yang menyengat menusuk hidung para penyelidik. Beberapa polisi bahkan mengaku mengalami hal aneh. Ada yang melihat sosok wanita berambut panjang duduk di meja warung, menatap mereka dengan mata kosong. Ada pula yang mendengar suara-suara dari dalam kuali, seperti erangan orang sekarat. Salah satu polisi muda bahkan pingsan setelah melihat tangan manusia muncul sebentar dari kuah mendidih, lalu tenggelam kembali. Meskipun curiga, pihak kepolisian tidak pernah bisa menjerat Pak Dharma. Setiap laporan tidak pernah menemukan bukti. Setiap saksi seakan bungkam. Dan warga desa malah melindungi Pak Dharma karena mereka sendiri terpesona dengan nasi grombiang yang tak ada tandingannya. Mereka pura-pura buta terhadap hilangnya orang-orang asing, asalkan perut mereka tetap kenyang dan warung tetap buka. Namun malam-malam Pak Dharma semakin penuh teror. Di dalam tidurnya, ia didatangi mimpi buruk. Tubuh-tubuh korban menatapnya dengan wajah penuh darah. Mulut mereka menganga, berbisik bersamaan. Giliranmu akan tiba. Pak Dharma sadar, setiap tetes darah manusia yang ia persembahkan hanya menunda waktunya sendiri. Sungai Komal menelan korban, tetapi kelak ia pun akan diminta untuk menebus janji terakhir. Malam Jumat Kliwon itu menjadi malam terakhir bagi Pak Dharma. Ia sudah terlalu lama menuruti hasrat serakahnya, memberi makan setan penunggu Sungai Komal dengan tumbal manusia. Namun malam itu, ia berpikir ia bisa membalikkan keadaan, menghentikan pengorbanan, tapi tetap menikmati kejayaan warungnya. Ia membawa sesajen seperti biasa ke tepi sungai, tapi kali ini tak ada kepala kambing, tak ada darah segar, hanya debu dan bunga yang ia lemparkan. Air sungai mendadak bergolak hebat, seolah ada sesuatu yang marah di bawah permukaan. Dari dalam kegelapan muncul sosok hitam tinggi besar tanpa wajah. Matanya hanya lubang gelap yang meneteskan cairan pekat. Makhluk itu mengaum tanpa suara, namun getarannya membuat tubuh Pak Dharma gemetar hebat. Darah, di mana darah manusia? Itu bisikan mengerikan terdengar di kepalanya. Pak Dharma mencoba melawan. Ia berteriak menantang, berkata bahwa perjanjian sudah berakhir. Namun makhluk itu hanya semakin mendekat. Tangannya yang panjang seperti akar menjerat tubuhnya. Ayah diseret ke dalam sungai, berteriak minta tolong. Namun air hitam menelannya bulat-bulat. Suara rengekannya terdengar sampai ke desa, tapi hanya disangka angin malam. Esok paginya, orang-orang digemparkan oleh kabar warung nasi grombiang Pak Dharma terbakar tanpa sebab. Api menjilat dari dalam dapur, membakar habis bangunan hingga tak tersisa. Anehnya, di tengah puing-puing yang hangus, ditemukan sebuah kuali besar yang tidak hancur. Saat dibuka, isinya membuat semua orang yang melihat menjerit ketakutan. Di dalam kuah pekat berwarna hitam itu, bercampur potongan tubuh manusia yang masih segar dan wajah yang mengapung di permukaan jelas milik Pak Dharma.
Matanya melotot, mulutnya terbuka seakan masih berteriak. Sejak hari itu, warung nasi Grombyang itu tinggal puing dan kenangan. Namun warga sekitar sering bersumpah bahwa setiap malam Jumat Kliwon, aroma nasi Grombyang bercampur bau anyir darah masih tercium kuat dari arah Sungai Komal. Beberapa orang yang nekat datang ke sana mengaku mendengar suara orang-orang makan, sendok dan mangkuk beradu. Padahal tak ada siapapun di sana. Dan yang paling menyeramkan, ada saksi mata yang melihat sosok mirip Pak Dharma duduk di tepi sungai, tersenyum tanpa wajah, seakan masih menunggu pelanggan datang untuk menyantap nasi Grombyang terakhirnya.